Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Ya, saya Rina Reski. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pagi ini seputar pelestarian lingkungan yang akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Komisi 4 DPR RI menyebut penghijauan di wilayah Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, jika dikelola dengan baik maka selain dapat menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Komisi 4 DPR RI menyebut penghijauan di Sumba jika dikelola dengan baik bukan saja dapat menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI ke Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Juli Sutrisno mengungkapkan perlu adanya sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat agar mereka dapat menyadari pentingnya menjaga hutan dan kelestarian alam. Menurut Juli, dengan penghijauan yang dilakukan, nantinya tidak hanya memperoleh sumber air minum yang layak dikonsumsi, tetapi juga dapat bernilai ekonomi seperti budidaya jahe, kopi, dan tanaman lainnya yang dapat dibudidayakan untuk membantu perekonomian masyarakat setempat. Tapi ada aturannya dari awalnya, dari harus tanam, ya kan, harus ada hilirnya seperti apa supaya ada perekonomian seperti itu. Salah satu tadi sebagai ketua Dekranasda, mama-mamanya di sini kan itu yang salah satu keunggulan itu jahe ya tadi ya, jahe seperti itu. Nah ini salah satu yang bukan hanya ditanam tapi bisa perekonomian. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Muhtarom, menilai program penghijauan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jangan hanya seremonial belaka, tetapi juga perlu ada upaya yang serius dalam merawat hutan. Ada gerakan-gerakan nyata, dan gerakan-gerakan nyata ini tidak formalitas seperti sejuta pohon, yang justru kita lebih baik tidak sejuta pohon tapi 1000 pohon lah, tapi dirawat gitu. Sementara ini kan euforia ya, sejuta pohon dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya cuma nanam dan tidak dirawat, akhirnya ya sama saja. Dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Dan masih soal Komisi 4 DPR RI yang kali ini mengkritisi besaran total pagu indikatif pada alokasi anggaran Kementerian LHK pada tahun 2023 yang mencapai 50% dan anggaran harusnya fokus pada pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Komisi 4 DPR RI kritisi besaran total pagu indikatif pada alokasi anggaran Kementerian LHK tahun 2023 yang mencapai 50%. Pengalokasian anggaran harusnya fokus pada pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Dwita Ria Gunadi meminta agar pengalokasian anggaran dapat mendukung program prioritas nasional serta masalah lingkungan hidup dan ekonomi yang inklusif berkelanjutan. Pagu indikatif KLHK tahun 2023 sebesar 6,18 triliun dan ada usulan tambahan sebesar 2,14 triliun sehingga pagu anggaran menjadi 8,32 triliun. Fraksi Gerindra meminta agar pengalokasiannya benar-benar difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional dan penataan serta penyelesaian masalah lingkungan hidup. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Sutrisno, mengkritisi keterbatasan belanja Kementerian LHK sebesar 6,18 triliun rupiah, di mana anggaran belanja sebesar 53,46% dari total pagu indikatif dialokasikan untuk dukungan manajemen. Untuk belanja dukungan manajemen lebih daripada 50%, pertanyaannya ada Bu Menteri, bagaimana dalam mencapai target capaian? Karena tema daripada RKP 2023 adalah untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komisi 4 DPR RI berharap alokasi anggaran dan rencana kerja KLHK dapat fokus untuk menjaga kelestarian alam dan pemulihan lingkungan hidup serta penegakan hukum. Dari Senayan, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kinerja Polri tangani kasus Brigadir J mendapat sorotan dari DPR RI. Dan tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendorong kasus Brigadir Joshua segera dituntaskan dengan mengedepankan transparansi dan ketepatan. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta mewujudkan aparat penegak hukum yang adil, humanis, dan profesional. Komisi 3 DPR RI optimis dengan upaya penyelidikan terhadap insiden penembakan Brigadir J di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain ditemukannya rekaman CCTV dan dilakukannya autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, Komnas HAM juga terus memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Sejauh ini, baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga terkait telah menunjukkan upaya penyelidikan yang transparan dan terbuka kepada publik. DPR RI menegaskan, transparansi ini sangat penting demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ditemui di Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, amanah aparat penegak hukum untuk mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat merupakan tugas yang berat. Didik berpendapat, internal kepolisian perlu melakukan evaluasi dan reformasi kultural guna menghadirkan aparat kepolisian yang humanis. Jika kasus Brigadir J tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persepsi publik yang buruk bagi institusi kepolisian. Meskipun polisi dari waktu ke waktu selalu berbenah, bahkan beberapa tahun belakangan ini sebetulnya, kalau kita mau jujur, polisi juga mendapatkan kepercayaan dan penilaian publik yang relatif meningkat grafiknya. Tapi di sisi lain tidak terbantahkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan internal polisi ini kemudian mencuat ke publik, mendapat perhatian yang luas kepada publik, sehingga disinilah transparansi, akuntabilitas, profesional Polri di dalam merespon dan menangani kasus ini sangat dibutuhkan. Jika polisi tidak mampu memberikan asupan informasi yang cukup, tidak mampu membangun common sense publik yang diterima oleh masyarakat, tentu sulit masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Polri ini.
Didik berharap institusi kepolisian mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui sikap keterbukaan dan keadilan, sehingga institusi kepolisian dapat menjadi institusi penegak hukum yang terpercaya oleh publik. Dan berita selanjutnya dari pembangunan Ibu Kota Negara baru yang direncanakan pemerintah dan DPR RI telah disahkan dalam undang-undang dan diperkirakan akan memakan waktu selama 23 tahun, mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2045 yang akan datang. DPR RI menilai pembangunan Ibu Kota memang membutuhkan waktu dan tidak harus terburu-buru. Pembangunan Ibu Kota Negara baru yang direncanakan pemerintah dan DPR RI telah disahkan dalam undang-undang diperkirakan akan memakan waktu selama 23 tahun, mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2045 yang akan datang. Melihat kemampuan ekonomi negara yang belum memungkinkan untuk menyelesaikan pemindahan Ibu Kota Negara, undang-undang juga memberi kesempatan bagi pemerintah mengawal proses pembangunan agar jadi Ibu Kota yang layak untuk Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mengatakan, pembangunan IKN tidak serta-merta harus selesai selama 23 tahun, didasari dari penerimaan negara terhadap pajak, kenaikan harga global, dan lain sebagainya. Ya kita lihat tax ratio kita, penerimaan pajak kita. Ada peningkatan nggak? Betul, di kuartal pertama tahun ini, di semester pertama tercapai targetnya, bahkan melebihi. Tetapi apakah setelah apakah kenaikan harga komoditas seperti batu bara, sawit, dan beberapa komoditas global lainnya itu akan terus terjadi di tahun depan? Kan belum tentu, karena itu sifatnya volatilitas, up and down, dan akibat gejolak dan bukan fundamental ekonomi kita. Nah, itu akan mempengaruhi tax ratio penerimaan pajak kita. Kalau penerimaan pajak kita terus melebihi target, berarti defisit kita bisa menurun. Kalau itu berarti APBN kita lebih sehat, maka kita bisa genjot pembangunan infrastruktur utama kita. Kamrus Samad juga berharap pemerintah lebih bijaksana dalam pembangunan IKN agar stabilitas laju ekonomi Indonesia tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga rakyat Indonesia masih bisa bertahan usai pandemi COVID-19. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati pengangkatan 1 juta guru P3K mulai tahun 2021. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI masih mendapati sejumlah permasalahan terkait guru honorer di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, salah satunya juga terkait dengan penggajian. Tahun 2021. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI masih mendapati sejumlah permasalahan terkait pembayaran gaji guru P3K, salah satunya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah menyebutkan, meski program pengangkatan guru honorer terus dilakukan, masalah lain yang timbul adalah terkait pembayaran gaji guru P3K karena keterbatasan APBD. Hal seperti ini harus dibicarakan secara tuntas oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Ledia, Komisi 10 DPR RI menginginkan konsistensi pemerintah untuk guru honorer menjadi ASN sebagai apresiasi atas jasa dan pengabdian para guru dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. 6 bulan P3K tidak mendapatkan gaji karena ternyata tidak terinfokan kepada pemerintah daerah bahwa mereka juga harus mengeluarkan antara gaji dan tunjangan. Jadi ini yang masih harus diselesaikan. Kemudian terkait dengan November 2023 nanti sudah tidak akan ada istilah honorer, itu membuat panik sebagian besar. Memang jadi satu PR untuk terus harus memperbaiki undang-undang revisi undang-undang ASN kita yang sedang diselesaikan di Komisi 2, mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan. Ledia Hanifah menambahkan, pemerintah perlu membenahi aturan terkait tenaga honorer. Pasalnya, proses pengangkatan guru honorer menjadi P3K masih tergolong lambat dan tidak bisa mengimbangi pemenuhan jumlah guru yang dibutuhkan baik di daerah maupun secara nasional. Mengingat setiap tahun ada banyak guru yang pensiun. Dari Jawa Tengah, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI optimistis dengan upaya penyelidikan terhadap insiden penembakan Brigadir J di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 09. Soal meninggalnya Brigadir J yang masih misterius, Komisi 3 DPR RI mendorong kasus Brigadir J segera dituntaskan dengan mengedepankan transparansi dan juga ketepatan. Tentunya hal ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Nah pemirsa, Komisi 3 menilai kecepatan dalam proses penyelidikan memang penting, namun tingkat keakuratan juga tidak kalah penting agar hasil penyelidikan bisa maksimal karena kasus ini menyangkut nyawa manusia. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Komisi 3 DPR RI optimis dengan upaya penyelidikan terhadap insiden penembakan Brigadir J di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain ditemukannya rekaman CCTV dan dilakukannya autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, Komnas HAM juga terus memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Sejauh ini, baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga terkait telah menunjukkan upaya penyelidikan yang transparan dan terbuka kepada publik. DPR RI menegaskan, transparansi ini sangat penting demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ditemui di Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, amanah aparat penegak hukum untuk mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat merupakan tugas yang berat. Didik berpendapat internal kepolisian perlu melakukan evaluasi dan reformasi kultural guna menghadirkan aparat kepolisian yang humanis. Jika kasus Brigadir J tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persepsi publik yang buruk bagi institusi kepolisian. Meskipun polisi dari waktu ke waktu selalu berbenah, bahkan beberapa tahun belakangan ini sebetulnya, kalau kita mau jujur, polisi juga mendapatkan kepercayaan dan penilaian publik yang relatif meningkat grafiknya. Tapi di sisi lain, tidak terbantahkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan internal polisi ini kemudian mencuat ke publik, mendapat perhatian yang luas kepada publik,
Sehingga disinilah transparansi, akuntabilitas, profesional Polri di dalam merespon dan menangani kasus ini sangat dibutuhkan. Jika polisi tidak mampu memberikan asupan informasi yang cukup, tidak mampu membangun common sense publik yang diterima oleh masyarakat, tentu sulit masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Polri ini. Didik berharap institusi kepolisian mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui sikap keterbukaan dan keadilan, sehingga institusi kepolisian dapat menjadi institusi penegak hukum yang terpercaya oleh publik. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menilai kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J sebagai tragedi hukum, tragedi Polri dan kemanusiaan. Menurutnya, dalam proses penegakan hukum semua pihak harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Komisi 3 mendukung langkah penegakan hukum dan nantinya akan memanggil Kapolri guna memperoleh penjelasan lengkap terkait kasus ini. Arteria mengingatkan, dalam proses penyidikan kasus ini tidak boleh ada pihak yang mengintervensi. Semua harus diperlakukan sama di mata hukum. Kalau punya keyakinan prasangka buruk, silakan simpan dalam pribadi dan otak sendiri. Nah, tapi kalau memang mengumbarkan, hadirkan beserta bukti dan fakta, sehingga nanti akan teredukasi dengan baik. Kita berharap semua pihak dapat menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga berempati, ya tentunya juga menaruh rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya Brigadir J sebagai bukti bahwa DPR tetap mengedepankan yang namanya asas praduga tak bersalah sampai nanti kita memberikan fakta apapun yang harus kita hormati. Lagi-lagi, publik harus bersabar menunggu hasil penyelidikan kematian Brigadir J yang dilakukan tim khusus dari Polri dan Komnas HAM. Baik menunggu hasil proses otopsi jasad maupun investigasi digital forensik. Kecepatan dalam proses penyelidikan memang penting, namun tingkat keakuratan juga tidak kalah pentingnya agar hasil penyelidikan bisa maksimal karena kasus ini menyangkut nyawa manusia. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Parlemen Indonesia punya sejarah panjang sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Semua jejak kontribusi DPR RI terekam dengan baik di Museum DPR RI. Dan untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Anda kembali pemirsa di TVR 09. Nah, jika pemirsa nih TVR Parlemen berkunjung ke gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, jangan lupa untuk turut mengunjungi Museum DPR RI. Museum yang letaknya melekat di gedung bulat atau gedung kura-kura ini menyimpan sejarah DPR RI yang layak untuk dipelajari karena menjadi saksi bagaimana demokrasi di Indonesia dijalankan. Dan berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips. TVR 09. Kali ini kita akan ajak pemirsa sekalian untuk melihat-lihat dan mengenal lebih dalam Museum DPR RI. Ada apa aja sih di dalamnya? Benda apa nih yang jadi koleksi paling bersejarah di Museum DPR? Yuk simak informasinya berikut ini. Museum yang berlokasi di Gedung Nusantara DPR RI lantai 2 ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1991 oleh Ketua DPR RI yang menjabat pada masa itu, Bapak Haris Suhut. Museum DPR RI didirikan pada tanggal 16 Agustus 1991. Saat itu pimpinan DPR periode tahun 87 sampai 92, Bapak Haris Suhut itu memberikan perintah agar DPR mendirikan suatu museum. Lalu ada wakil ketua saat itu, Bapak Jalaninaro, itu menjadi ketua untuk pelaksanaan pendirian Museum DPR pada tahun 1990. Lalu selama 1 tahun proses pendirian dimulai dari kuratorial, koleksi, dan bekerjasama dengan beberapa instansi lain yang terlibat dalam pendirian museum. Pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1991 Museum DPR RI itu berdiri atau bertepatan dengan sidang paripurna yang biasanya diadakan setiap tahun pada tanggal 16 Agustus. Museum DPR RI adalah museum khusus yang menampilkan koleksi serta informasi mengenai sejarah lembaga parlemen di Indonesia. Sejak masa Hindia Belanda yang dahulu bernama Volksraad atau Dewan Rakyat, hingga saat ini bernama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lalu, koleksi apa saja sih yang ada di dalam Museum DPR RI? Ya, koleksi dari Museum DPR itu berjumlah 299 koleksi yang bertemakan tentang koleksi-koleksi yang mengejawantahkan dari aktivitas anggota dewan, seperti koleksi furnitur, yaitu meja, kursi, dan podium. Lalu juga dokumen-dokumen mengenai tentang surat-surat penting. Lalu juga ada arsip-arsip tentang jalannya persidangan. Kita juga punya koleksi seni rupa berupa lukisan dan juga site plan dari pembangunan gedung ini. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi yang berhubungan dengan aktivitas dewan lainnya. Nah, menarik banget kan pemirsa semua koleksi yang dimiliki oleh Museum DPR? Lalu kalau kita mau berkunjung, kapan sih waktunya? Ya, Museum DPR RI buka operasional Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa sudah tahu kan jam buka operasional Museum DPR? Lalu, siapa saja sih yang bisa berkunjung ke Museum DPR? Museum DPR RI itu terbuka untuk segala kalangan, mulai dari siswa sekolah, juga ada mahasiswa, dan juga masyarakat umum, seperti halnya ada delegasi masyarakat yang bila berkunjung ke DPR biasanya juga berkunjung ke museum. Dan rata-rata memang kebanyakan adalah dari siswa sekolah dan dari mahasiswa di kampus-kampus. Pada saat tim liputan TVR 09 melaksanakan proses syuting bertepatan dengan kunjungan mahasiswa Universitas Pasundan Bandung ke Museum DPR. Yuk kita tanya, apa sih pendapat dari mahasiswa tentang Museum DPR?
karena kebetulan kita di sini mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Kunjungan kita di sini juga untuk mengetahui DPR secara historis. Dan di sini di museum ini banyak pengetahuan tentang DPR secara historis sampai saat ini yang memang kita butuhkan dan kita perlukan gitu. Koleksi-koleksi yang ditampilkan, fasilitas sudah cukup lengkap gitu. Di sini ada informasi-informasi yang sangat informatif gitu tentang DPR. Lalu ada berupa audio dan juga ada peninggalan-peninggalan sejarah yang berkesinambungan atau memiliki relevansi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sudah jelas ya pemirsa mengenai waktu berkunjung dan siapa saja yang bisa mengakses Museum DPR. Selanjutnya kita akan infokan kepada pemirsa benda paling bersejarah yang ada di Museum DPR. Benda paling bersejarah itu adalah koleksi furnitur Komite Nasional Indonesia Pusat di tahun 1947. Itu adalah koleksi furnitur yang terdiri dari meja, kursi, podium, dan juga jam dinding. Itu adalah koleksi yang paling monumental dan tertua yang ada di Museum DPR. Yang kedua yaitu ada koleksi lukisan yang bertemakan anggota Foxtrot. Itu dibuat oleh maestro seni rupa bernama S. Sujoyono. Dibuat tahun 1977 dan diberikan kepada Ketua DPR periode tahun 77 sampai 82 yaitu Bapak Adam Malik. Tambahan informasi nih untuk pemirsa TVR 09. Lukisan Foxtrot karya maestro seni Indonesia Sujoyono ternyata memiliki nilai sejarah yang tinggi loh. Lukisan tersebut kemudian direstorasi dan dipamerkan ulang pada tahun 2015 di ruang Pustaka Loka DPR RI. Ada beberapa momen yang menarik untuk dilihat. Yang pertama itu adalah penemuan lukisan Foxtrot itu yang ditemukan sekitar tahun 2015. Lalu lukisan tersebut ternyata mempunyai nilai sejarah dan nilai estetik yang tinggi karena itu dilukis oleh maestro seni rupa terkemuka Indonesia. Lalu lukisan tersebut direstorasi dan akhirnya dipamerkan ulang dengan mengundang istri dari maestro tersebut yaitu Ibu Rospan Danuwangi. Itu pamerannya dilakukan pada tahun 2015. Lalu yang kedua yaitu pameran bersama dengan museum-museum lain, jumlahnya ada 19 museum di tahun 2019. Itu kami mengundang beberapa museum-museum yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta untuk memamerkan koleksi dan juga narasi sejarahnya di sini. Lalu ya momen ketiga yaitu momen revitalisasi museum yang diadakan pada tahun 2019 pula, di mana kita melakukan penyegaran museum baik itu secara konten, narasi dan juga penataan tata pamer yang lebih menarik lagi. Jadi bagaimana nih pemirsa? Tertarik untuk berkunjung ke Museum DPR? Yuk kita lestarikan benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh Museum DPR sebagai napaktilas perjalanan lembaga parlemen di Indonesia. Sampai jumpa di episode TVR 09 berikutnya. Baik pemirsa, kami infokan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda dan juga program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang Anda dapat akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Rin Reski dan juga rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.